Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Lesmana. Saya dari Sulawesi Tengah. Di video kali ini saya akan membuat video cara konfigurasi sebuah PLC, khususnya PLC tiap portal. Nah, di tiap portal itu sendiri sekarang versinya sampai di versi 19 ya. Saya nggak tahu di berapa, tapi sekarang udah sampai. Di sini saya akan buat konfigurasi. Sebelum kita buat konfigurasi, pertama itu hal yang perlu kita lakukan ialah melihat device atau alat yang tersedia di tempat kalian. Contoh sekolah, kampus, atau tempat training yang lainnya. Kalau kalian tidak mengetahui alat atau device yang kalian ingin gunakan, dia nggak akan terkonek sama sekali. Seperti itu. Dan untuk aplikasinya sendiri di sini adalah via portal. Ini aplikasi untuk pemrograman atau konfigurasi, atau kalian bisa sebut juga cara memprogram untuk PLC dari PLC Siemens. Kami menggunakan via portal. Nah, sambil menunggu, saya sedikit menjelaskan. Nah, di konfigurasi Siemens itu sendiri terbagi jadi dua. Ada yang namanya auto detect dan manual. Jadi kalian perlu nambahinnya satu-satu seperti itu. Kalian tidak bisa eh, kalau kalau alatnya nggak ada di depan kalian, berarti kalian harus tambahinnya secara manual. Nah, kalau auto detect tinggal dicolokin aja, dan di project view sini kita lihat di project view-nya. Tunggu sebentar. Di project view-nya ini ada yang namanya online, dan di sini hardware detection. Nah, ini cara untuk mendeteksi komponen-komponen atau device yang ada di PLC Siemens itu sendiri kalau udah dicolok. Nah, seperti itu. Kalau dia manual, kita harus dibuat dari awal. Contoh ini video konfigurasi PLC. Create, enter. Nah, sedikit info dari saya. PLC yang kita gunakan itu adalah PLC mana ya? Oh, nggak ada di sini. Dia PLC Siemens versi 1500 16F 3PN-DP, versinya 18. Nah, eh, ketika kalian konfigurasi manual, kita nggak boleh salah nama device-nya. Kan PLC Siemens itu banyak ya. Kalian tidak boleh menyetingnya salah atau namanya salah. Nanti nggak bakal detect, atau ketika diupload di PLC-nya pun nggak bisa seperti itu. Jadi percuma dong, udah ngatur PLC lama-lama, belum loadingnya ditungguin sampai 30 menitan, ujung-ujungnya sia-sia seperti itu. Nah, di sini tampilannya seperti ini ketika kalian buat seperti baru. Sebenarnya di awal ini bisa sih, ketika kalian create new project, di sini ada device dan network PLC. Ini bisa dipilih, namun biasanya saya menggunakan create new project aja, terus di project view langsung saya buka seperti ini. Dan ini tampilannya. Pertama kita ada di new device. Kita ada di device dulu. Nah, di sini pilih controller. Di sini Simatic S7000 1500. Ditekan CPU-nya. Nah, sedikit informasi, ini semua PLC ya. Ini semua PLC S7300, S7400, S7200, S71500. Ini kembali lagi device yang ada di tempat kalian seperti itu. Nah, kita perlu tambahin device yang ada di tempat kita. Nah, kebetulan di tempat kami
Di Denso Training Center itu adanya, bukan, yang ada itu S7 1516F. Nah, S7 1500. Jadi kita buka S7 1500, terus kita cari yang 1516F, 16 PN ini 16.3, 1516 ini kita buka. Nah, di sini ada yang cari yang model seri F, kodenya harus sama ya. Di sini cari, kalau di tempat kami itu yang ada M00, N00 yang ini. Nah, serinya seperti ini. Terus di oke aja. Kita tunggu sebentar. Agak lama ya, maaf ya. Soalnya laptop saya ini agak, bukan agak lama sih, susah, yang kecil. Laptop saya ini spesifikasinya kecil. Kalau teman-teman punya laptop yang spesifikasinya bagus, kayak Legion, Alienware, ROG, nah itu lebih cepat lagi. Karena laptop saya ini, ya kan ini aplikasinya lumayan berat ya. Oke, di sini udah tersedia nih di device view. Nah, di device view ini gambarnya seperti ini. Bisa kita lihat Simatic 1700, 1000, S7 1500. Nah, ini untuk koneksinya. Kita mundur. Nah, di PLC S7 1500 ini kita perlu menambahkan modul. Modul digital input, digital output, analog input, analog output, tergantung yang tersedia di tempat kalian. Seumpama di tempat kalian cuma digital output dan digital input, ya udah ditambahin digital input dengan digital output aja gitu. Karena itu menyesuaikan apa yang ada di lapangan. Nah, di sini kita bisa geser hardware katalog ini, tekan atau tidak bisa ditekan yang ini, lambangnya seperti ini. Nah, di sini ada tersedia tuh. Ada CPU, ini PLC tadi, ini power supply, ini PM, ya kurang tahu apa PM ini. Ini rack. Nah, ini digital input, digital output, digital input output, analog input, analog output. Nah, untuk kode D itu biasa disebut digital, sedangkan I di belakangnya ini yaitu input. Nah, begitu juga seperti ini, Q itu adalah output, sedangkan ketika kodenya dia pertama dia A, berarti dia analog. Yang terakhir ini input, yang pertama ini sama analog, yang Q ini adalah output. Jadi input output itu, kalau input dia Q I, sedangkan output dia Q. Oke, di device yang kita punya ada digital input 32 kali 24 PDC HF. HF serinya ujungnya keluarannya terakhirnya HF, maksudnya HF. Nah, di sini ada tuh banyak, ada yang HF. Nah, kalian teman-teman jangan salah pilih. Di sini yang ada 16 kali 24, 32 kali 24, 64 kali 24, 16 kali 24, banyak. Nah, kita cari yang sama yang ada di tempat kita. Nah, di tempat saya kebetulan adanya yang ini. Bukan ada, ya kebetulan yang ini yang ada. Digital input HF seri 6S7 521 1BL00 0AB0. Nah, information dibuka dulu tuh. Jangan langsung asal input aja atau dimasukin. Nah, dibuka dulu tuh ininya. Dicek benar nggak versinya. Nah, di sini kalian perlu ngecek versinya juga di alatnya. Contoh, di gambar seperti ini, dia ada seri tuh. Dia mempunyai seri ya. Kalau di Siemens, dia mempunyai seri. Baik, kayak PLC ini, seri ya, firmware. Nah, ini dia punya versinya, dia punya versi nih. Sama kayak ini ACT. Nah, ACT-nya ini juga punya versi tuh. Versinya berapa? Kita lihat ini. Versi 5.1.1. Ini bukan ACT, Echo. Sorry, ini Echo. Ini punya versi nih.
v5.1.1. Kalian jangan salah menambahkannya. Nah, seperti itu. Kayak ini nih, ini adalah ESP. Nah, ET200 SP. Nah, ini ada serinya nih. Di sini nih. Ini kode namanya, nama bendanya. Serinya ada di mana ya? Ah, ini nih. Ini sorry, ini kelihatan sih ya. V20 V2.02 ini ya, ini jelas nih. V2.0.2. Nah, ini harus sama nih, nggak boleh beda. Seperti itu teman-teman. Jadi kita tambahkan dulu versinya. Versi yang ada yaitu versi 2. Nah, ini ditambahkan, ketika langsung ditambahkan. Klik 2 kali. Atau diseret pun bisa. Diseret kayak gini, tambahin gini bisa. Nah, oke. Kita delete dulu karena udah ada. Lanjut, kita cari digital outputnya. Nah, digital outputnya yang ada ya, kebetulan yang di training center itu ada 32 kali 24 PDC. Nah, di sini ada serinya apa dulu yang terakhir? Dia serinya HF juga. ST, serinya ST. Nah, di sini ada ST nih. Nah, ini 32 0,5 ampere ST. Nah, ini versinya benerin lagi. Versinya yang ada yaitu sama V2.0. Nah, terus seret lagi atau diklik 2 kali bisa. Terus kita cari lagi analog inputnya. Nah, analog inputnya yang ada itu 8 kali 4. 8 kali 4 yang mana? Ini 8 kali 4. Dia ST juga 7C. Nah, ini ST 8 kali UI ST. Ini kita buka 608BO ya, ini. Nah, serinya serinya apa ya? Ya, serinya bebas. Serinya ini iya bebas. Bisa tambahin aja langsung. Nggak bebas sebenarnya, tapi yang benar kayaknya itu yang benar. Bukan, itu yang benar kayaknya. Ada itu yang benar. 4 kali 4. Nah, ini cari lagi nih. 4 kali 4. 4 kali. Terus RTD ST juga di versinya sama. Oke, kita tambahin. Ini juga kayaknya dia yang V2 ST. Ini dia V2. Kita coba. Oke, ganti switch. Oke, lanjut. Ini sudah seperti ini. Kita lanjut di video selanjutnya, di device network. Klik, ini udah ada, cek. Nah, di sini udah ada alamatnya nih. Ini udah ada alamatnya nih. Kita tambahin lagi. Ada di device. Bisa di device di sini untuk tambahkan HMI dan drivernya. Untuk yang lainnya di sini kayak network distributed I/O, kayak ET200SP tadi di sini tambahin ini 200SP HA dan yang lain-lain. Oke. Kita tambahin dulu HMI-nya. Schematic comfort panel yang tersedia. Ini yang ada di panel ini. Kita pakai yang tersedia di HMI-nya tipenya 1500 comfort. 1500 itu adalah kode untuk 15 inci ya. Nah, comfort, TP15 comfort, terus ini yang versinya paling baru. Ini potret ini yang berdiri kayaknya. Yang berdiri, yang ini. Ditambahin, oke. Wait, masih delay, menunggu.
karena laptop saya agak berat seperti itu. Nah, di sini kita bisa setting nih screen layoutnya, alarm, model-modelnya. Nah, tapi biasa saya settingnya di terakhir ya, di HM-nya untuk program dan lain-lainnya. Kita cancel aja. Nah, kita continue. Jadi displaynya dia awalnya nggak ada. Kita setting alarm dan yang lain-lain, screennya atau kode akses masuknya. Kita setting terakhir aja. Ini tampilan HMI-nya. Karena di video ini hanya adalah konfigurasi, nah, jadi saya nggak buat video cara membuat screen layar HMI-nya ya. Tapi kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita minimize saja. Di sini dia akan muncul ketika yang kita pilih. Nah, di sini nih ada nih kode seperti ini nih. Ini namanya alamat IP address. Ini disambungin ke alamat PLC untuk komunikasinya seperti ini. Oke. Setelah itu kita ada di device lagi karena HMI yang ada di lapangan itu ada dua ya di tempat kami. Jadi saya tambahin lagi nih untuk TP700 kompor basic panel upper panel yang 7 inch TP700 kompor yang serinya dia 14.0 berapa gitu. Kita sudah cari aja 14.0.1.0 tambahin. Setelah itu kita akan menambahkan inverter lagi. Ini di cancel seperti tadi, dia akan muncul lagi untuk screen-nya. HMI-nya ada dua nih, HMI 1 ini HMI ini di atasnya HMI 1, bawahnya HMI 2. Jangan lupa disambungkan lagi nih ke PLC-nya biar dia terkoneksi, jadi bisa berkomunikasi antara PLC dan HMI-nya. Kita tambah device lagi, terus kita setting driver. Ini adalah kalau di Schneider dia VS dia Altivar ya. Kalau di sini Siemens itu punya sendiri juga, namanya Sinamix. Nah, dia kalau di lapangan itu tempat kami dia G120 control unit, terus dia ini C2550S strap 2PN vector. Nah, serinya disesuaikan lagi nih, jangan sampai salah. Yang ada yaitu 4.7.10. Nah, di tempat kalian ya cari aja yang sama dengan serinya seperti itu. Oke. Kita tunggu. Nah, oke, kita lanjut. Ini udah sama nih general. Kita lihat properties. Propertiesnya kita buka dulu. Kita cari, kita geser ke atas. Nah, kita lihat nih author ini nama pembuatnya dia. Mode general katalog information. Nah, ini udah benar nih. Kalau udah gini, lanjut tambahin untuk power unitnya. Cara tambahin power unitnya sama kayak tadi. Ketika kalian ingin menambahkan device di dalam PLC untuk digital output, analog input dan analog outputnya, digeser aja. Di sini ada keterangan hardware katalog, ditekan power unit. Nah, di sini ada nih seperti ini. Kebetulan di tempat kami adalah PM2402 strip 2 ini. Nah, kita cari yang ini. Nah, serinya dia FSA IP 200U 0,7 kW. Kenapa 0,75 kW? Nah, power supply ini menyesuaikan motor yang akan diangkut oleh inverter ini sendiri. Kalau dia motornya dia sampai 380 sampai 480 volt, nah ini seperti ini PSA-nya. Cari juga nih, ada serinya nih. Sampai berapa kW diangkat motornya? 1,1 kW. Yang ini pulse volt. Nah, di tempat kami yang ada ini PSA IP200 0,75 kW. Ini kilowatt maksudnya ya.
ditambahin klik 2 kali atau bisa digeser. Oh nggak bisa, klik 2 kali ya, klik 2 kali. Inverter udah selesai, masuk ke network view. Nah, di sini alamatnya sama nih, sama dengan ini 192.168.0.1. Ini nggak bisa nih. Kalau kalian upload nanti akan bertabrakan IP address-nya. Nah, ini harus diganti, menyesuaikan alamat inverter aslinya di lapangan. Langsung biasanya kita untuk inverter kita kasih nilai 78. Dan ini harus lama nih juga namanya. Jangan sampai salah juga sih namanya nih. Inverter seperti ini. Kalau tadi HMI-nya perlu ditarik gini, ditarik ke PLC-nya langsung seperti ini. Kalau inverter nggak perlu, langsung diinain and not assigned, tekan provided interface. Nah, dia langsung tersambung. Provided itu adalah alat komunikasi antara PLC dengan teman-temannya nih, teman-temannya. Nah, ini teman-teman PLC nih. Yang ini nih, HMI, inverter, dan yang lain-lain lagi nanti. Oke, ini udah PLC, HMI sudah, inverter udah. Kita tambahin yang ini lagi nih. Echo, harusnya ada echo ya? Iya, ada echo. Terus ada ET200SP, ESP. Nah ini kita perlu tambahin nih. Terus ada ACT. Cuman saya di ACT itu saya nggak foto. Nah ada juga scalance. Nah itu perlu ditambahin juga. Kita tambahin hardware ET200SP IM 15556 PMST. Nah, kalau kalian udah tahu serinya, kalian tulis aja di sini nih. Bisa gini nih, IM 155 ini 6 PN ST. Nah, series. Nah, ini langsung ketemu nih. Kayak gini. Nah, itu 200 SP. Langsung dicari aja searching, langsung dapat. Berarti dia ETSP HA. Nih. Ya. Ya ST. Ya, ini langsung ketemu nih. Dia harusnya ET.ST ya, interface modul kita dulu ya. Communication modul, industry control, profinet 155 6 PN ST. Nah, ini juga ada nih. Yang benar itu yang ini nih. Sorry. Yang tadi itu salah, yang ini yang benar. Kita lihat gambarnya. Nah, ini. Yang ini yang benar nih. ET256 PN ST versinya 6 apa? Nah, ini balik lagi di lapangan kalian punyanya apa? Seperti itu. Jangan sampai salah. Bedanya dengan ini apa ya? Kayaknya yang benar yang di atas atau yang bawah ya? Nah, kita lihat aja di gambar sini. ET200SEP IM 6PN HF. Yang benar HF. Berarti yang benar yang ini nih. Yang ini distributor ET200SEP ini salah, ini yang HA. Yang HA terus HF 200 PN HF. HF ya. Kita cek dulu. Kok ini HA ya? Nanti 200 SP SPST. Ini 16 PN HF. Yang benar yang ini. Ini 600 PN
IM15556PNHF. Nah ini yang benar nih. Nah ini yang benar, yang ini nih. Tambahin. Ini jangan balik lagi di teman-teman, jangan salah ya. Jadi harus teliti tuh, jangan sampai salah. Ini diganti tuh namanya sesuai nama yang ada di kalian setting nanti di sini di nama benda ini. Nah ini di setting tuh namanya, bisa di setting. Nah ini alamatnya masih bertabrakan, kita ganti lagi tuh 20. Nah ini langsung connect, terus tambah lagi ET 200 Eko. Nah ET 200 Eko itu yang punya kita ET 200 Eko PNF. ET 200 SP disebut IO ET Eko. Nah ini ET 200 Eko. Nah di tempat kita yang ada PN ini Eko PN interface modul Profinet PN V70 switch Eko controller part 2 ET 200 SP. Ini yang ada di tempat kalian apa nih? Ada digital input, ada digital output juga. Nih, kayak gini nih modelnya. Nih. Dia ada digital input, digital output, ada digital input output, ada analog input, analog output, ada analog input, analog output. Nah, kebetulan yang ada yang ini nih tempat kita. Serinya versi 7. Nah, ini udah benar nih. Langsung tarik aja. Simpan. Simpan, taruh di sini. Tinggal masukin nomornya ET 200 Eko. Oke, 200 Eko. Oke, 200 Eko. Nah, ini juga bisa dinamain ET 200 SP. Ini penggunaan spasi dan spasi ini harus benar ya, jangan sampai salah nanti ketika kalian penamaannya. Nah ini masih sama tuh alamatnya juga, ganti lagi. Nah ketika disambung, ketika dia disambung dia langsung beri alamat sendiri tuh. Nah ini kayak gini. Lanjut, karena dia sudah ada ACT. Nah ACT kita tambah ACT lagi nih, ACT 35U di commanding modul. Ini bukan ACT 35U 35U 1400 2HL 10. Itu seri di dalamnya. Kita cari dulu ya, kita lihat dulu ya. Harusnya kita tambah switch dulu sekalian terlebih dahulu. Lambat. Cari, ini salah nih. Berarti bukan ini. Namanya ACT 35 ACT 35. Kita cari network component dulu. Kita cari scalance dulu ya. Scalance X208. X208, cari serinya. Nah ini harus benar nih, OBA10 atau yang di atas ini. Nah yang ada di lapangan yang 208 AA3 V versi 4.2 2A3 ini yang benar, yang ini nih. Terus serinya 4.2 scalance, ditarik lagi, masukin set. Nah ini langsung auto, alamatnya IP addressnya ternyata bisa langsung auto ditambahin. Ini namanya switch seperti ini. Kita lanjut lagi, kita cari ACT 35
Oh ini scalan ya, jadi scalan ya. ACT 354 354 U 35 U 1400. Lepas ACT 35 SP ya, harusnya udah benar sih. 35U 1400 masa dua secara 2 HF bukan scalan eco controller waktu. Nah, ada kesalahan teknis. Saya lihat HP saya, namanya adalah IM3SUPN. IM3SU. Nah ini 3M1PN SU 1PN. Serinya harus samain lagi nih. Yang mana nih, LK SU BA1 atau AA1. Nah yang ada di tempat kita yang PN sudah AA1 yang ini. Serinya cek lagi, serinya harusnya V1.1.0 ini. Nah, tarik lagi, masukin. Nah udah ditambahin. Nah dia alamatnya langsung auto ya ternyata. Ini namanya ACT kayak gini. Nah, ACT IM35SUPN itulah biasanya namanya ACT kayak gini. Nah, ini udah semua nih. Di sini di Echo ini kita bisa setting nih digital input atau digital output dia di sini. Nah, Echo IO address ini bisa disetting nih input outputnya. Konfigurasi. Nah, bisa disetting nih. Dia mau digital input atau digital output untuk ET200 Echo. Nah, yang biasa kita setting ini kita tambahin dulu. Nah, di ET200SP ini ternyata dia juga bisa menambahkan apa ya, digital input, digital output, analog input, analog output, dan ini ada satu nih, dia namanya apa ya, kalau nggak salah itu CMSP SP200HX CM, ini communication module. Bisa ditambahin CM tuh. CM itu adalah communication module. Nah kita tambah dulu ini di ET200SP. Ini kan ET200SP, kita cari nih yang ini digital input 8x24 VDC. Nah ini ada nih serinya V2.0 V1.2 ini yang V1.2 kayak gini. Nah, kita cari digital input, dia serinya adalah apa ya, ST ya kalau nggak salah ya, HF. Nah, sini dia HF 8x24 karena sini adalah ada keterangannya 8x24 VDC. HF serinya samain, serinya adalah 1.2. Nih yang ada nih seret, atau klik 2 kali aja. Nah tekan lagi, cari digital output. Digital output ini yang ada adalah 8x24 VDC HF nih, ada tulisan nih HF nih HF. Nah kebetulan yang ada 8x24 VDC HF 8x24 nih DC HF nih ada nih, tekan. Nah serinya samain lagi V20.0. Nah karena ini yang paling tinggi diambil aja nih yang ini, tekan 2 kali. Nah lanjut kita cari analog input. Nah analog input ada nih, ini di sini dia digital output dulu. Analog input
analog input dan analog output nih. Analog input, analog output. Berarti terus dia analog input dulu nih. 2 kali 4 yang ada nih. Nih, 2 kali 4 2 kali UI 2 sampai 4 wire. 2 atau 4 wire. Nah, dia yang HS, tipenya HS. Digital input HS yang ini 4 wire. Serinya ialah V200 HS. Nah, ini lihat gambarnya, udah sama nih. Nah, lihat nih, udah sama kan? Nih, biru. Nah, putih, terus ada biru nih, ada gambarnya nih. Di Siemens itu bagusnya seperti itu ya. Jadi dia mengenali bendanya ini kayak real di dunia nyata. Gambarnya emang seperti ini modelnya. Seperti itu. Ini 10 ampere. Maksimal 10 ampere. Lanjut kita tambahkan analog output. Analog outputnya itu ini nggak kelihatan nih. Nah, tapi di catatan saya ada nih 2 kali 4 1 HS. 2 kali 4 1 HS. Ini yang ini nih. 2 kali 4 HS. 2 kali HS. Tambahin nih. Nah, serinya tambahin dia V20. Nah, ini udah benar nih. Nah, lanjut. Terus tambahin apa lagi? CM, komunikasi model nih, ada komunikasi modelnya. IO-Link master. IO-Link itu apa ya? Saya kurang tahu juga sih. Tapi yang benar yang ini emang IO-Link. Terus tekan. Nah, seperti ini nih bentuknya. Dia serinya 4 kali yang ST ya, 4 kali ini ST ya. Kita lihat di atas. 4 kali IO-Link. 4 kali IO-Link V2.1. Serinya V2.1. Oke, tambahin. Nah, udah. Nah, di ujungnya ini tidak bakal berfungsi ketika kalian hanya tambahkan ini tok, karena di sini ada bendanya lagi nih. Dia nggak kelihatan ini, kelihatan nih. Ini namanya server. Yang ini nih, server. Jadi di terakhir itu kalian harus menambahkan yang namanya server untuk kondisi bahwasanya ini udah terakhir nih modul yang ditambahin di ET200SP. Ini nih bendanya nih. Nih, namanya server. Kita cari lagi. Di sini kita close, ada yang namanya server nih, server modul. Nah, ini kita buka. Oke, maaf agak nge-lag. Nah, serinya harus sama lagi. Nah, serinya yang ada yaitu di tempat kita kebetulan ini kayaknya 1.1 atau 0 ya. 1.1 kayaknya emang. Tambahin seperti ini. Oke. Nah, ini menandakan bahwa ET200SP-nya udah lengkap. Nah, kalau tidak ada server ini, ya ET200SP-nya dia bakal membaca bahwasannya di next yang ini lainnya nanti ada. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ada perbedaan hitam dan putih. Nah, di sini ada maksudnya. Yang putih ini adalah dia mengumpulkan power di input power di bawah ini, di input power 24 dan 0. Nah, yang hitam ini dia nggak perlu power lagi, dia ngambil power di sebelah kiri nih, yang putih. Kalau dia hitam. Nah, di tempat kami dia semua putih nih, berarti dia membutuhkan power semua kayak ini nih, dia membutuhkan power ini seperti itu. Nah, kita ganti dulu nih di potential groupnya, kita enable. Nah, ini di enable agar dia menjadi jadi apa ya, bisa ambil power sendirilah gitu untuk 24 voltnya dan 0 voltnya. Nah, ini
tekan lagi potensial group, nyambung. Nah, ini udah selesai nih. Nah, namun di alat kami ada yang namanya BCM ini, kita menggunakan kontaktor sama ACT juga. Ada juga namanya ACT di dalam ini. Nah, ini perlu ditambahkan lagi nih. Tambahkan caranya, klik kanan, ada namanya start device tool, ditekan. Nah, menunggu, dia bakal masuk ke page yang di dalamnya untuk nyeting entah itu dia ACT lagi atau dia kontaktor. Kalau kontaktor saya sendiri fotonya nggak ada ya, saya lupa foto atau ya saya nggak foto kayaknya. Tapi ada bendanya, ada nih, di bendanya itu ada kalau nggak salah. Di bendanya ada, tapi fotonya kalau nggak salah saya nggak ada ya. Tunggu ya, saya cari dulu ya. Saya cari dulu. Kayaknya emang nggak ada sih. Oh, ternyata ada nih kontaktor nih. Ntar ya, saya perlihatkan. Nah, benda kontaktornya. Ini masuk ke PC ini. Nah, maaf teman-teman, ternyata ini ada foto kontaktornya nih. Bentar, dia proses ya. Nah, ini nih kontaktornya. Siemens Sirius. Ini kontaktor dari Siemens nih. Ada kodenya juga nih, 3RA. Nih, ada nih. Nah, nah, ini ACT nih yang tadi kita setting nih, ACT. Sedangkan ini kontaktor. Nah, ini untuk inverternya nih. Nah, kalau ini untuk apa ya namanya ya, ini semacam buat servo. Saya lupa namanya apa. Nah, ini nih. Ini PLC yang kami gunakan nih. Yang ini nih. CPU 16 3PN. V172. Nah, ini nih. Oke, kita masuk di sini dulu, kita atur Ionic dulu. Maaf, agak nge-lag. Kita lihat nih di sini. Nah, ini ada juga motornya nih. Nah, ini bakal kita setting nanti nih di commissioning inverter. Jangan lupa, karena ketika dia kalian commissioning, dia nggak membaca bahwasanya dia ada motor nantinya. Seperti itu. Ini sorry. Nah, ini ACT yang ada nih. Ini ACT yang ada di modul tadi ini nih. AT 200 EcoPN. Versinya ada nih di bawah. Kita lihat versinya. Nah, versinya 7.0. Waduh. Untuk saya nge-lag saudara-saudara. Maaf ya. Untuk saya speknya kurang, makanya dia loadingnya lama. Jadi teman-teman siapa tahu punya budget lebih, beli laptop yang speknya udah bagus tuh, Legion, ada yang bangkok buat ngangkat ini aplikasi tiap portalnya. Waduh, ngelag banget ya. Waduh, sayang banget nih. Udah 45 menit cuy. Waduh,
Baik teman-teman, maaf ya. Nah, laptopnya ya gitulah. Tuh, enak banget cuy. Udah disconnect aja ya. Disconnect aja dulu ya. Ngelek. Kita lanjut di yang lain dulu. Ini ethers sudah, skala sudah, inverter, nanti kita commissioning di terakhir ACT. Ini tambah dulu nih. Nah, di fotonya seperti ini. Ini ada dua nih ACT-nya nih. ACT-nya bukan ada dua sih, ada satu. Namun ada tombol lagi nih sampingnya. Seharusnya video di sebelahnya ini ada ACT-nya langsung kayak seperti ini. Namun nggak ke foto. Nah, ini kita perlu tambahin ini dulu nih. Ini tambahin sama kayak tadi di terminal modul, commanding modul. Nah, di sini ada tulisan nih commanding modul, and LED modul dan LED modul. Ini maksudnya apa? Ini adalah untuk tombol nih, commanding modul kayak gini nih. Nah, sedangkan ini dia tombol dan lampu, ada lampunya nih, yang ini nih. Sedangkan ini untuk LED doang. Kayak gini nih, gini doang nih gambarnya nih. Nah, kita pakai yang ini nih. Bedanya kalau lampu ada tengah nih, titik tengah nih. Ini titik lampu nih. Nah, itu kebetulan yang ada di tempat kita yang akan dikonfigurasi ini commanding modul doang. Serinya udah sama, seret atau klik dua. Setting alamat ini kita bisa lihat dari sini, io address, io tag. Nah, ini bisa kalian langsung kasih nama nih. Umpama dia namanya S2 tuh, langsung kasih nama. Nah, ini kenapa alamatnya ada dua? Karena di sini ada dua nih. Ini ada dua nih. Yang kanan itu untuk yang I59.0, yang kiri itu I59.2. Nah, contoh. Ah, ya contoh dia kalau pakai selektor ya. Tapi kalau nggak pakai selektor ya dia tombol doang. Nah, ini kayak gini doang. Gitu. Ini juga seperti itu. Nah, karena ini nggak bisa di tag langsung, karena kenapa? Saya juga nggak tahu ya. Tapi alamannya adalah I21.0 untuk kanan, I21.1 itu untuk ke selektor ke kiri. Ini udah nih, udah semua. Tinggal ini nih, ET200 Eco-nya nih. Nge-lag dia, parah banget ya. Coba kita start refresh lagi. Kita start refresh ulang. Semoga dia nggak nge-lag ya, nggak lama ya. Ya, udah. Udah lama. Informasi teman-teman. Mungkin nanti videonya saya nggak cut atau gimana. Karena ini udah jam 21.26 tenggat waktunya hari ini, mungkin saya bakal langsung upload tanpa diedit seperti itu. Jadi ketika kalian dapat kayak seperti ini nge-lag dan yang lain-lain mungkin bisa di skip.
5 detik 10 detik ya, nggak jauh-jauh amat lah. Tapi mungkin yang tadi itu pas tadi saya masuk ke dalam, kalau establish dialog closing, aduh nge-lag nih parah. Nah, mungkin untuk video dari kontaktornya ini di 3RA modul ini sama ACT-nya ini saya bikin video di nextnya part 2, karena di sini nggak bisa nih. Takutnya kalau saya tambahin dia bakal panjang. Tapi intinya dia di start modul ini, di tampilan ini, kita lihat tampilannya dia. Tampilan ini dia ada gimana ya caranya biar dia stay ya. Nah, di tampilannya itu nanti kita tambahin modul Sirius, seperti nama benda ini Sirius, Simen, Sirius, atau di katalognya sebelah sini kita langsung cari aja nih 3RA kayak gini 27, karena dia serinya 3RA 27 nih. Ini ada namanya nih 3RA 271, sama dengan ACT yang di bawahnya nih. Nah, tapi sayangnya kita nggak bisa liatin nih karena apa ya, ini nge-lag nih, nggak bisa, maaf ya. Jadi intinya dia 3RA 2771 ditambahin dengan ACT ACT 353 SU 1400 atau bisa disebut 2HR10 kayak ini ya. Ya ini. Nanti kalian cari aja 3RA 2771, dia bakal keluar kontaktor tuh kayak gambar ini nih. Kayak gambar yang ini, kayak gambar itu. Nah, ini 3RA. Terus 2HL. Nah, 2HL itu nanti yang di bawahnya tuh yang ACT tadi. Cuman saya nggak bisa liatin soalnya ini error ya teman-teman. Maaf ya. Oke, kita lanjut. Ini sudah PLC sudah, HMI-nya udah 22, penjelasan tentang ET200 SP sudah, cara settingnya sekalian juga sudah, ACT-nya juga udah. Kita lanjut nih di ini di inverternya. Di sini kita buka di sub menunya inverter. Nah ini inverter commissioning. Nah teman-teman tadi lihat foto motor ini nih. Nah, kita harus commissioning motor ini sesuai dengan di inverter, sesuai dengan ini nih 0,737 kW. Kita harus setting nih di commissioning wizard. Ini kita next, kita skip aja. Ini juga dia harus yang di sini. Jadi dia data exchange, bertukar data. Lanjut, kita next aja. Default set point kita, nah ini maksudnya apa? Telegram communication. Jadi komunikasinya menggunakan Telegram seperti itu. Ini motornya kita next aja. Nah ini di drive option ini kita next aja. Nah di motor ini kita harus menyesuaikan dengan alamat sini dari model motor ini ada nih keterangannya nih 1LA70734AB60. Nah ini maksudnya apa? Ini nanti keluar nih di sini select from number ILA7 karena motornya adalah ILA7. Ini ILA7. Jadi teman-teman nanya, kok ILA7 dong? Kok ILA7 1LA7? Ya karena ini motornya 1LA7. Seperti itu. Kita lanjut, kita searching, kita cari. Nah, ini al number. Oh nggak bisa ya. Kita cari aja satu ini. ILA7 0734AB60. Nah ini ada nih 4AB60 0,37 kW. Dari mana? 0,37 kW dari ini nih 50 Hz. Nih udah sama nih. Nah ini bisa kalian setting delta atau star. Biasanya kami setting di star aja nih.
kayak gini. Terus kita next, motor loading, next saja. Nah, parameternya speed referensi. Nah, di sini ada nih, maksimal dari motor ini adalah 1370 rpm nih maksimalnya. Nah, kalian mau setting di atas ini kayaknya saya kurang tahu ya gimana ya, tapi kita harus perlu settingnya di sini 1370 referensi speednya. Jadi 1370 1370. Nah, sedangkan ininya rem up time-nya, rem up down-nya ini adalah ketika kalian nyalain motornya di range berapa, dia berapa detik sampai dia naik nilai 100%-nya. Nah, ini bisa kalian setting 1 second atau 2 second. Kayak gini. 2 second. Ini juga 2 second. Nah, jadi range untuk dia nilainya naik dia 100, dia 2 second. Untuk naik range 100-nya dia butuh waktu 2 second, 2 detik. Sedangkan dia untuk mati atau range di down-nya paling bawahnya dia 2 detik juga. Nah, kita next. Nah, di sini nih ada informasi nih. Apakah yang kita isi itu udah benar? 0,75 kW, 50 Hz. Ini no sensor. Jadi nggak ada sensornya. Motor temperatur sensor nggak ada. Motor cooling juga nggak ada. Rate motor speednya 1370 rpm, 1370. Frekuensi motornya 50 Hz sesuai nih, 50 Hz. Nah, seperti itu. PRMS-nya itu saya kurang tahu apa. Ini. Nah, oke, kita next saja, finish. Nah, kalau udah itu udah simpan. Kita kontrol S untuk menyimpan, atau di sini bisa kita lihat sini. Ini save project. Ini save project. Ini udah nih. Nah, ini udah. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Karena ini sudah lumayan memakan waktu lama. Nih, udah mau sejam. Tinggal 2 menit lagi sejam, 1 menit setengah, 2 jam. Nah, kalian bisa lihat nih nanti saya akan bikin videonya next untuk penjelasan ini dan yang lain-lain. Untuk video sekarang saya cuma jelaskan tentang video konfigurasi PLC-nya seperti itu. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa konfigurasi manual PLC kalian sendiri seperti itu. Terus nextnya jika ada ya, saya akan bakal bikin video konfigurasi untuk PLC Schneider, dan untuk video-video selanjutnya membahas tentang tiap portalnya sendiri lagi untuk kedepannya. Sekian video dari saya. Saya Indra Lesmana. Terima kasih sudah menonton video saya. See you.